teringat akan satu nasihat dari Al-Habib Anis Ibn Alwi Al-Habsyi. Itu dulu sebelum saya masuk ke Al-Fariyah di pondok pesantren yang diasuh oleh guru mulia kami Al-Habib Jindan Al-Habib Ahmad. Dulu kita dikirim oleh guru kami Al-Habib Ali Al-Hamid untuk berangkat ke Solo. Insyaallah masyarakat di Biama harus angkat ke Solo hall tiap tahun. Lamun encan angkat insyaallah tahun harap bisa angkat dari itu. Itu Habib Anis Allah yarhamuh. Beliau menyampaikan satu nasihat Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Ya, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi adalah ulama yang pertama kali mawa sintur dolar ke Indonesia. Habib Muhammad bin Idrus bilang apa? Tidaklah Allah mengangkat wali dari walinya, melainkan wali tersebut merasa semua orang baik dan dia adalah orang yang paling buruk pada zamannya. Namun cina Allah mau mengangkat wali karena walina selama di hatena ngarasa ia jalmi pang goreng-gorengna sakabeh jalmi sae. Nu pang gorengna saha? Urang. Nu pang jorekna saha? Urang. Nu pang loba-loba aibna saha? Urang. Mentakna pengajian seueur tapi hese ngaran pengajian anu mengkaji diri. Kalau mengkaji tentang kesalahan orang lain seueur. Ngomongkeun kagorengan batur seueur tapi saeutik jalmi anu sibuk memperbaiki dirinya. Sedangkan dikatakan man arafa nafsa arafa rabbah. Orang yang tahu akan kadar dirinya maka dia akan mengenal Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala. Dan beginilah para guru-guru kami, para aulia kami, para sulaha kami. Mereka mengajarkan kepada kami untuk menyibukkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Naon cirina eta jalmi unggal peungik gawena mabuk. Orang-orang soleh tiap malam kerjaannya apa? Kerjaannya mabuk. Ngan mabukna naon? Mabuk ku cinta ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Baka ulailatihi sajjadu khalwatihi min khaufi malikihi yasta'dibu ta'bah. Itu para aulia Allah malamnya dia mabuk asik bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapetin di pagi hari isuk ningali wajah mereka para aulia akan tampak tanda-tanda bekas memadu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Naon cirina eta jalmi teh? Moal keluar dina lisanna, moal keluar dina ucapanna, naon? Al-Qur'an. Selain Al-Qur'an apa? Zikir. Selain zikir apa? Nasihat. Gak ada keluar yang lain. Al-Qur'an, zikir, doa dan nasihat. Yang disibukin apa? Sibuk introspeksi dirinya. Bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya di zaman Bareto, Habib Anis nyaritakeun aya seorang ulama ngaranna Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Ya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir teh anu ngarang kitab Sulamut Taufik anu disyarahkeun ku Syekh Nawawi Al-Bantani. Di pasantren mah dikaji khususnya di Cipanas para ulama urang ngaji kitab daripada Sulamut Taufik. Saha anu ngaranna Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Ieu jalmi pagaweana naon? Insyaallah sami kos urang. Unggal poe maca istighfar. Istighfarna teh seueur ngan 25.000 kali sarwanya. Sapoe eta. Maca salawat sapoena 25.000 kali. Ngucapkeun Allahu Akbarna sapoena 25.000 kali. Anu ngaji di majelis beliau eta jalmi terbalik ceurik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang ngaji di tempat beliau enggak pulang-pulang bawa oleh-oleh, bongsangnya Allah, bongsangnya Nabi Muhammad. Ini Habib Abdullah bin Husain bin Thahir di majelis beliau la yaraul agniya walal umara. Di majelis beliau tuh katingali mana jelma beunghar, mana jalmi balangsak, mana pejabat, mana orang biasa sama dimuliain sama beliau, enggak dibeda-bedain. Tiap malam beliau tahajud, insyaallah tahajudna sarwa pas urang. Tahajudna ngan 2 rakaat. Tapi 2 rakaat beliau menghatamkan Al-Qur'an. 2 rakaat hatam Al-Qur'an. Habis itu ngapain beliau? Beliau doa sama Allah, ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kullu zalal. Ya Allah, abdi teh teu boga amal. Habib istighfarna ka mana? Habib shalawatna ka mana? Habib takbirna ka mana?
Habib dakwana ke mana? Naon cek manehna? Beliau mengatakan, saya nggak punya amal apa-apa. Kullu dalal, nggak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Habib Abdullah, pernah kedatangan tamu nak jam 3 peuting. Asupna lain di pintu, asupna lewat jendela. Naon ngaranna eta? Masuknya lewat jendela di tempat Habib Abdullah Mustafa jam 3 malam. Masuk dia ambil harta kebutuhan hajat duniawinya dia. Tiba-tiba pas dia baru mau keluar dari kamar, itu dipegang pundaknya sama Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Kaget dia jelema. Ampun Bib, damai aja. Damai Bib. Habib Abdullah senyum mandang dia. Ya fulan, diuk di diuk. Bib, ya lamun Habib Abdullah teriak kahudangkeun santrina, eta santrina bakal hudang ieu jalmi asupna ganteng balik-balik jadi jorek. Digebukan sakobong. Habib damai Bib. Habib Abdullah bilang, udah duduk di sini yang tenang. Duduk di kamar. Habib Abdullah keluar dari kamarnya, dibangun istrinya. Wah istriku bangun, kita kedatangan tamu. Tamunya senang. Ieu nu datang pasti wali cenah. Nu datang pasti aulia cenah. Muridnya dibangun, wahai murid bangun, ambil di kebun kita kurma tuh ambil. Kita siapin buat tamu kita kedatangan tamu. Ini murid pada senang. Ini yang datang pasti wali. Kita mau minta ijazah sama beliau. Siap rapi. Singkat cerita, Abdullah masuk kamar, dikeluarin itu tamunya sambil jemaatan di tamunya nih. Itu murid pada ngintip, istrinya itu, ya Allah, ini nggak salah. Suami aneh nyambut tamu malam-malam yang datang rampok. Ini preman pasar, kita tahu. Habib Abdullah bawa ini tamunya tadi. Disuguhin makan, ditanya, ayo makan yang enak, minum yang enak. Ini namanya maling, ngedrek deh. Makan nggak enak. Dia makan pelan-pelan, dia makan pelan-pelan. Singkat cerita, habis itu maling mau pulang, Habib Abdullah bilang apa coba? Ya pulang, tahu nggak siapa yang bawa ente kemari? Nafsunya aneh deh, enggak. Yang bawa ente kemari Allah Subhanahu wa taala. Aneh yakin, kalau ente taubat kepada Allah, ente lebih mulia daripada saya. Enggak pulang ini rampok, enggak pulang orang zalim, enggak pulang orang yang baik ke rumah seorang wali, ini auliyaillah, pulang jadi wali. Ini rampok tadi dia pulang jadi wali. Nggak lama muridnya datang sama istrinya. Habib nggak salah nyambut tamu, Bibnya datang perampok, Bib ngapain dimuliain? Langsung Habib Abdullah marah kepada muridnya. Wahai muridku, man la yarham la yurham. Orang yang nggak punya sifat kasih sayang tidak akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cintai siapapun makhluk Allah yang di bumi siapa cuma kita doang? Enggak. Siapapun makhluk Allah, bagaimanapun keadaan mereka, kita cinta kepada mereka, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, kita datang ke majelis ini karena cinta kepada para aulia wa sholihin. Mudah-mudahan kita enggak pulang dari majelis ini, mereka pulang dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan terbesar kita, ya Rabb, sebagaimana Engkau mentakdir kami berkumpul di majelis yang mulia ini, takdir kami Allah berkumpul kembali di surga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadzal bihi wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penceramah yang pertama telah kita dengarkan bersama, dan selanjutnya penceramah yang kedua akan dilaksanakan oleh Sayyid Al-Habib Muhammad bin Husain Madihi. Kepadanya kami persilakan. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura.